Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Dusania. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Nonreg. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 hal. Yang pertama itu konsep dan definisi kewirausahaan Islam. Yang kedua, karakteristik entrepreneur Islam. Yang ketiga, hadis Ibnu Daud dan Majah, etika memberdayakan, kisah-kisah seorang kaum Ansar yang meminta kepada Rasulullah. Yang keempat, alasan ingin menjadi entrepreneur. Dan yang kelima itu rencana ke depan. Di sini dalam video kali ini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan Islam yang dosen pengampunya itu adalah Bapak Dadang Priyono. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah perilaku atau kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat dan memiliki nilai jual. Nah, kita itu sebagai entrepreneur harus memiliki 7 prinsip. Yang pertama itu takwa sebagai kerangka kerja. Takwa sebagai kerangka kerja itu sebagai konsep bagaimana seorang wirausaha selalu berperilaku dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seorang entrepreneur memiliki keimanan dalam berbuat dan selalu berikhtiar. Di dalam budaya Islam ada nama istilah yang dinamakan fatalisme. Fatalisme adalah kita tidak bisa mengendalikan hasil di bawah kendali Allah. Yang kedua, halal sebagai prioritas utama. Seorang entrepreneur harus memprioritaskan sesuatu yang halal yang bisa diterima agama dan menjauhi yang haram. Terdapat dalam beberapa surat Al-Quran, yaitu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Yang ketiga, jangan berlebih-lebihan dan menyia-nyiakan sesuatu atau mubazir. Sebagai entrepreneur harus melakukan usaha dengan apa adanya, tidak yang dilebih-lebihkan. Terus yang keempat, worship to Allah menjadi prioritas utama. Worship to Allah sebagai prioritas utama itu, seorang entrepreneur harus bisa menjaga keseimbangan antara urusan duniawi dan akhirat. Terus yang kelima, menjaga nilai-nilai moralitas yang tinggi. Sebagai entrepreneur, kita harus bisa merawat atau menjaga nilai-nilai moralitas tinggi. Sebagai contohnya, kadangkala kita masih sering melakukan hal yang jelas itu dilarang Allah, justru kita masih melakukannya, seperti riba. Dalam Al-Quran jelas bahwa riba dilarang, tertera pada surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 280, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman, maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Tidak berbuat di zalim lagi terzalimi. Dan jika terdapat orang yang kesulitan, maka tundalah sampai datang kemudahan. Dan bila kalian bersedekah, maka itu baik bagi kalian bila kalian mengetahui. Jadi sudah sangat jelas kita fungsinya menjaga nilai-nilai moralitas yang tinggi itu kan disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah itu, kita mengumumkan perang kepada Allah itu kan sebuah hal yang sangat tidak patut. Nah, makanya kita harus menghindarinya. Dalam arti surat tersebut, hukuman yang paling beratnya itu adalah yang tadi saya jelaskan, adalah memerangi Allah dan Rasulnya, itu adalah yang sangat tidak baik. Terus yang keenam, dapat dipercaya sebagai entrepreneur. Sebagai entrepreneur harus memiliki sifat amanah yang ada dalam dirinya, karena kepercayaan itu harganya sangat mahal. Ketika seseorang sudah tidak percaya kepada kita, itu bisa membuat rusak diri kita sendiri karena orang tidak percaya lagi dengan kita. Terus yang ketujuh, peduli terhadap kesejahteraan sosial. Kita harus bisa berbagi kepada sesama melalui zakat, infak, sedekah, dan mewakafkan sebagian tanah dan lain-lain untuk kepentingan umat dalam beribadah, seperti membangun masjid dan sejenisnya. Yang kedelapan, berpengetahuan luas. Sebagai entrepreneur harus memiliki pengetahuan yang luas, seperti surat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya maka bacalah. 9. Peduli kepada masyarakat dan lingkungan.
Dari 9 prinsip ini, kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan adalah bersifat fardu kifayah, baik dalam hubungan hablu minallah dan hablu minannas dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan etika bisnis syariah. Yang pertama itu kita harus mengetahui dulu prinsip bisnis sendiri. Prinsip bisnis sendiri adalah dasar atau kebenaran yang menjadi prinsip dalam bertindak, kebenaran yang berkaitan erat dalam berbisnis. Prinsip itu dibagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum di sini adalah yang pertama prinsip ilahiyah, prinsip tauhid, prinsip bisnis yang dalam pengelolaan bisnisnya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, prinsip nabawi, kenabian, prinsip yang menyandarkan pada nilai-nilai kenabian sebagai pemandunya. Adapun nilai-nilai kenabian yang dimiliki Nabi Muhammad SAW yaitu sidik, amanah, fatonah, tabligh. Nilai ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan wirausaha. Yang ketiga, prinsip adliyah atau keadilan, prinsip bisnis yang menyandarkan pada nilai-nilai keadilan. Sudah jelas ya, adliyah, keadilan. Nilai keadilan ini menjadi titik sentral dalam berbisnis. Terus yang keempat, prinsip hurriyah, kebebasan, prinsip bisnis yang menyandarkan pada nilai-nilai hurriyah sebagai pemandunya. Kebebasan di sini adalah untuk melakukan sesuatu yang selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kebebasan akan tunduk jika ada dalil syar'i. Terus yang keenam, prinsip musawah, kesetaraan. Prinsip bisnis yang menyandarkan kepada nilai kesetaraan sebagai pemandunya. Dalam prinsip bisnis ini memiliki kedudukan yang setara. Selanjutnya, prinsip ta'awun, tolong menolong, prinsip bisnis yang menyandarkan pada prinsip kerjasama atau tolong menolong. Prinsip khusus itu yang pertama ada prinsip tabadalul manafi, prinsip asas pertukaran manfaat atau keuntungan antara pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Prinsip pemerataan yang kedua itu prinsip pemerataan atau distributif, penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah dan bisnis. Dalam pemerataan ini setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Yang ketiga, prinsip antara din, saling ridho. Dalam berbisnis harus dalam kerelaan masing-masing, saling menerima dan saling ridho. Prinsip adamul magadir, meniadakan unsur-unsur magadir. Terus prinsip albir wa al-taqwa, prinsip saling tolong menolong dalam kebenaran dan ketakwaan. Selanjutnya prinsip musyarakah, prinsip dalam bisnis yang mengedepankan kerjasama pada dasarnya. Terus selanjutnya prinsip kitabiah, pendokumentasian. Dalam melakukan transaksi jual beli harus melakukan pendokumentasian agar tidak ada tindakan penipuan. Jadi pendokumentasian ini berfungsi sebagai bukti jika terjadi ke depannya ada apa-apa, itu bisa kita lihat dokumentasinya. Terus etika. Selanjutnya tadi kita sudah bahas mengenai prinsip, sekarang etika. Etika adalah akhlak atau adab yang terkait dengan ilmu. Etika menurut KBBI yaitu ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Etika dalam berwirausaha ada beberapa. Yang pertama itu etika bersifat memberdayakan, membantu pihak lain yang membutuhkan. Yang kedua, etika pembayaran upah. Etika ini bersifat harus disegerakan atau sesuai kontrak. Jadi harus disegerakan atau harus sesuai gitu. Terus yang ketiga, etika jual beli dan utang, harus menggunakan perilaku yang sopan dalam melakukan jual beli atau dalam menagih hutang. Yang keempat, etika dalam pemasaran, tidak boleh melakukan hal-hal dalam pemasaran yang harus dihindari. Ada 10 hal yang harus dihindari. Yang pertama khianah, kedua tagrir, yang ketiga tadlis, yang keempat tadlis fi al-ba'i al-murabbahah, yang kelima ghishishi, yang keenam tanajusi, yang ketujuh mukhomaroh, yang kedelapan ikro, yang kesembilan tablis, yang kesepuluh kitman. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai hadis Ibu Daud dan Majah, etika memberdayakan, kisah-kisah seorang kaum Ansor yang meminta-minta kepada Rasulullah. Nah,
Hadis itu berbunyi, sesungguhnya mencari kayu bakar dan lalu menjualnya adalah lebih baik daripada meminta-minta, yang berarti meletakkan satu noktah hitam di wajahmu pada hari kiamat kelak. Hadis ini secara umum menjelaskan tentang keutamaan bekerja apapun jenis pekerjaannya dan buruknya perilaku meminta-minta. Ada sebuah kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjadi asbabul wurud hadis ini. Suatu ketika datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor kepada Rasulullah SAW untuk meminta-minta Rasul, lalu bertanya pada lelaki itu, apakah di rumahmu ada sesuatu? Dia menjawab, ya, ada hils atau alas duduk dan bejana untuk minum. Beliau berkata kembali, bawalah ke sini benda-benda itu. Sejenak kemudian laki-laki itu datang dengan membawa hils dan bejana. Kemudian Rasul menawarkan benda-benda tersebut kepada para sahabat. Dari hasil penjualan itu didapatlah uang 2 dirham. Rasul bersabda, 1 dirham gunakan untuk membeli makanan dan berikan kepada keluargamu, dan 1 dirham lagi gunakan untuk membeli kapak. Kemudian datang lagi kepadaku dengan membawa kapak tersebut. Setelah itu Rasul mengikatkan sepotong kayu sebagai pegangan. Setelah itu Rasul mengikatkan sepotong kayu sebagai pegangan. Lalu Rasul berkata, pergi dan carilah kayu bakar lalu juallah. Aku tidak ingin melihatmu selama 15 hari. Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, lelaki itu datang lagi dengan membawa 10 dirham. Uang itu dia belikan pakaian dan makanan. Rasulullah SAW lalu berkata, ini lebih baik daripada pergi meminta-minta, yang berarti meletakkan satu nafkah hitam di wajahmu pada hari kiamat kelak. Nah, jadi jelas dalam kisah dari hadis Abu Daud dan Ibnu Majah ini, kita dianjurkan untuk selagi kita masih sehat, kita diwajibkan untuk melakukan usaha atau pekerjaan, tidak untuk meminta-minta, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan alasan ingin menjadi entrepreneur. Alasan kenapa ingin menjadi entrepreneur, yang pertama itu kebebasan dalam bekerja. Yang kedua, dapat memanage waktu tergantung apa yang kita inginkan. Tidak ada jam kerja yang menuntut kita. Terus yang ketiga, lebih banyak waktu bersama keluarga. Kita tidak fokus pada kerjaan kita saja. Ketika kita menjadi karyawan, kita fokus dengan kerjaan kita tanpa ada waktu untuk keluarga. Terus yang keempat, tidak ada tuntutan dari atasan atau tidak ada yang memerintah kita. Kita yang segalanya mengatur, kita yang menjadi pusat di sini, kita yang melakukan segalanya. Terus rencana ke depan, saya ingin kedepannya itu membuka bisnis restoran yang sangat bisnis yang bisa nanti kedepannya itu maju. Semoga saja kedepannya bisa dilakukan, berjalannya waktu semoga terrealisasi. Ya, itu saja yang bisa saya paparkan, kurangnya saya mohon maaf. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.